Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas ya tentang pengantar basis data, lebih ke pengertian, kemudian sifat, karakteristik, tujuan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit terkait dengan relevansi basis data ini dengan electrical engineering. Kemudian sudah juga saya jelaskan definisi dari basis data itu sendiri, fungsi gitu kan secara garis besar. Nah, hari ini kita akan coba mulai dengan data dulu kan. Basis data, di sana ada kata data. Apa itu data? Kita sering ya berkecimpung atau sering sekali bermain-main dengan data. Selalu by data, dan data. Kira-kira apa itu data gitu kan ya. Nah, kita mengenal beberapa istilah yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sama gitu kan ya. Nah, apakah memang ada perbedaan? Nah, mungkin kebanyakan orang yang secara umum ya mereka akan menganggap itu semua sama. Ya, data itu adalah informasi gitu kan, informasi itu adalah pengetahuan seperti itu. Tapi ternyata ada hal yang berbeda di sana. Nah, secara pengertian, data itu adalah fakta yang disimpan dan mempunyai arti tertentu. Jadi fakta ya, nah, bisa mengenai objek, orang, dan dinyatakan dengan nilai. Contoh misalkan, saya mau mempunyai sebuah data nilai. Di sana ada A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu adalah data. Nah, saya dapatkan data itu ya dari fakta gitu kan, dan dia punya arti tertentu. A itu seperti apa, B seperti apa, dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan smart farming, monitoring smart farming. Kemudian di situ ada data suhu, data kelembapan. Di sana muncul angka-angkanya begitu ya. Nah, nilai atau angka itu namanya adalah data. Nah, ketika kita punya data, kita kan harus mengetahui ya kira-kira dari data itu apa sih yang maknanya apa, artinya apa sih data itu gitu kan. Nah, kalau dia hanya sebuah data yang berdiri sendiri ya itu tidak bermakna gitu kan. Nah, data itu identik dengan sesuatu yang bisa ditarik maknanya, itu data. Nah, itu namanya adalah informasi. Jadi based on data, di situ akan didapatkan sebuah informasi. Informasi sendiri itu adalah kumpulan dari fakta, gitu kan. Nah, sebagai contoh misalkan tadi gitu kan ya, saya mengatakan saya punya data suhu untuk smart farming cabai. Ternyata datanya itu adalah rata 27, 28, 30, 31, 28 begitu ya. Nah, informasi yang bisa saya dapatkan adalah bahwa cabai atau tanaman cabai ini itu bisa hidup di antara suhu rata-rata 28 sampai 30. Misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah informasi. Saya dapat informasi ini dari mana? Ya dari data itu gitu. Nah, itu data dan informasi. Kemudian untuk pengetahuan itu lebih jauh lagi, di mana pengetahuan itu melibatkan decision atau keputusan. Asalnya dari mana ya? Dari berbagai macam informasi-informasi yang sudah kita olah gitu kan, yang sudah kita yang sudah kita dapatkan. Contoh misalkan saya punya informasi masih terkait dengan smart farming. Rata-rata suhunya itu adalah suhu 28 sampai 30, rata-rata kelembapannya 80 sampai 90. Kemudian rata-rata tinggi tanaman cabai itu misalkan
minggu kedua itu adalah 20 cm. Nah, dari hal-hal tersebut bisa ditarik sebuah pengetahuan atau kesimpulan bahwa cabai akan tumbuh baik di suhu 28 sampai 30 dan kelembapan 80 sampai 90. Nah, kenapa saya bisa mengklaim bahwa cabai tumbuh dengan baik? Itu nanti terlihat di tadi ada data ketinggian cabainya ya, di mana 20 itu bisa jadi ukuran dia tumbuh dengan baik. Itu adalah pengetahuan. Nah, kemudian basis data sendiri. Nah, basis data itu adalah ya ada basis, ada data. Data kita sudah belajar. Nah, basis itu adalah lebih ke apa ya? Kalau ngomong basis itu tempat bersarang, markas, gudang, tempat berkumpul gitu kan. Jadi memang gudangnya data kalau kita bisa bilang ya. Nah, secara pengertian atau definisi bahwa basis data itu adalah himpunan sekelompok data ya yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah untuk menarik sebuah informasi. Itu kan ya. Salah satu karakter dari basis data itu sendiri, dia tanpa pengulangan atau redundansi ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Itu adalah basis data. Kalau kita analogikan basis data ini sendiri seperti ini ya, lemari arsip. Dimana kalau lemari arsip kan di dalamnya ada berbagai macam rak. Dan di setiap rak itu pasti ada isi. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau basis data di dalamnya terdiri dari tabel. Nah, tabel yang banyak. Nah, di dalam tabel itu pasti ada isinya. Jadi itu adalah analoginya ya, seperti itu kira-kira. Nah, tanpa kalian sadari atau memang sudah kalian sadari juga, sekarang tuh semua lembaga apapun itu sudah menggunakan yang namanya sistem informasi ya, web. Apa-apa, kelurahan pun sudah pakai kan web juga untuk pengurusan surat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita tidak sadar sudah sering memakai basis data. Kalau kalian konteksnya sebagai mahasiswa di kampus ya, ada akademia, ada apa tuh, SIAK, ada dan lain sebagainya lah. Itu semua menggunakan yang namanya database. Nah, mungkin ini nanti akan jadi PR ya untuk pertemuan minggu depan. Nah, kalau kita kan sudah terbiasa mengolah data dengan Excel ya, dengan Excel, lalu apa gunanya basis data, Ibu? Misalkan ada pertanyaan seperti itu gimana? Ntar ya, silakan kalian cari, nanti kita bahas minggu depan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah atau untuk ini ya, materi selanjutnya, ada pertanyaan bahwa setiap data elektronis itu mesti basis data ya. Nah, kira-kira benar atau enggak statement ini? Kita lihat bahwa misalkan ya ada PT XYZ ya yang selalu menggunakan komputer untuk administratif gitu kan ya, organisasi tentang administratif. Tapi dia pakai Word dan Excel. Apakah bisa dikatakan menerapkan basis data? Jawabannya adalah sepertinya tidak ya, tapi ternyata belum tentu. Karena di dalam pengolahannya belum tentu terdapat pemilahan atau pengelompokan data sejenis. Jadi kalau di basis data supaya lebih efisien, efektif, dan mudah itu setiap informasi dikelompokkan berdasarkan tabel-tabel yang sesuai. Sehingga ketika kita mencari informasi itu lebih mudah, tidak dijadikan satu. Oke, sekarang lanjut ke tujuan basis data. Nah, tujuan basis data itu apa sih gitu kan? Nah, di dalam basis data sendiri ya, tujuannya itu adalah kecepatan dan kemudahan.
efisiensi ruang penyimpanan, ada keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakai atau shareability. Nah, kita akan coba bahas nih satu persatu. Yang pertama, basis data ini menawarkan kecepatan dan kemudahan, di mana ketika kita menggunakan basis data itu akan lebih cepat dan mudah dalam menyimpan data, memanipulasi data, dan menampilkan kembali data. Sehingga orang-orang pasti menggunakan basis data ketika dia ingin mengolah data, menyimpan data secara IoT, gitu ya. Nah, efisiensi ruang penyimpanan ini kaitannya dengan redundansi, di mana kalau basis data itu kan menghilangkan pengulangan data, sehingga tentunya akan lebih efisien daripada misalkan ketika kita pakai platform yang lain ya, Excel contohnya ya, dia tidak akan bisa namanya menekan jumlah redundansi ya. Nah, di basis data ini kenapa bisa ditekan, karena setiap tabel itu berhubungan, sehingga kita bisa menekan informasi, tapi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dari tabel tersebut itu bisa, karena mereka saling berhubungan. Kemudian selanjutnya adalah keakuratan, lebih ke akurasi, di mana akurasi ini adalah ini ya, lebih ke kesesuaian data gitu kan. Nah, ketersediaan atau availability di situ adalah harapannya basis data itu dia bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan. Nah, keuntungan basis data nanti akan masuk dari pertanyaan tadi di awal ya. Keuntungan basis data itu adalah dia bisa diakses oleh orang banyak, dan ketika ada kebaruan dia langsung auto update ya di basis datanya, sehingga ketika diupdate oleh user lain itu sudah berganti. Nah, kemudian di sini ada kelengkapan atau completeness, di mana kelengkapan ini lebih kepada ini ya, struktur dari basis data itu sendiri. Nah, untuk keamanan sendiri itu menjadi sebuah isu yang penting ya saat ini, bagaimana security dari apa yang sudah kita buat kan. Tapi di basis data sendiri itu menawarkan sistem keamanan yang oke. Nah, kemudian untuk kebersamaan atau shareability ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu bisa di share gitu kan, bisa diakses oleh orang-orang. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke user ya, di mana user di sini adalah pemakai database yang diklasifikasikan menjadi 3. Itu ada database administrator, DBA, programmer, dan end user ya. Nah, untuk database administrator itu dia tim ya atau perorangan yang bertugas mengelola database. Jadi mulai dari perancangan sampai dengan ini ya, penyelesaian masalah, ERD dan lain sebagainya menuju ke implementasi. Sedangkan programmer di sini dia yang bertugas untuk membuat program aplikasi untuk mengakses database, karena memang si database ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada aplikasi untuk mengaksesnya, contohnya website ya, seperti itu, dan platform-platform lainnya. Sedangkan end user itu adalah klien yang memang dia hanya bisa mengakses database itu ya dari aplikasi yang telah dibuat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan implementasi basis data, banyak ya di segala bidang kita sepertinya sudah memanfaatkan itu. Mungkin kalian juga sudah memakainya ya secara tidak sadar. Di pendidikan, di kuliah kalian pakai ada SIM, ada yang terbaru akademia dan lain sebagainya. Kemudian di rumah sakit, terus kemudian puskesmas, kepolisian, dan segala bidang ya yang berkaitan erat dengan Anda, itu semuanya sudah menerapkan yang namanya
sistem informasi. Berarti bisa kita simpulkan, berarti memang sistem basis data itu sangat berguna gitu kan ya. Lalu apakah semua kasus itu harus dibasis datakan? Gitu. Pertanyaannya sekarang ke sana. Nah, dari keseluruhan itu kemudian muncul pertanyaan kapan perlu menggunakan basis data dan kapan tidak perlu. Nah, kapan tidak perlu menggunakan basis data. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan gitu kan ya, mungkin bisa dirisam bahwa kapan sih kita perlu menggunakan basis data. Yang pertama itu jika datanya jumlahnya besar dan sifatnya bisnis atau sharing gitu kan ya, dia sifat skalanya besar, jumlahnya besar, dan memang perlu update data, perlu manipulasi data setiap saat. Nah, itu perlu. Kemudian banyak data yang homogen gitu kan. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita bermain dengan Excel atau kita menyimpan data di Excel. Nah, di Excel itu kita melihat bisa ya, kadang sangat bisa terjadi data-data yang homogen. Contohnya di situ ada data IPK, kemudian data prestasi dan lain sebagainya, di mana data IPK itu mencantumkan identitas mahasiswa, data prestasi juga mencantumkan identitas mahasiswa. Nah, akhirnya kan banyak data homogen di situ. Nah, itu jika seperti itu akan sangat mudah jika pakai basis data. Nah, kemudian tadi saya meng-highlight jika penggunanya banyak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan seperti saya contohnya akademia itu penggunanya banyak ya, satu PNJ menggunakan. Nah, kalian bisa absen. Nah, ketika kalian absen itu akan mengupdate kehadiran kalian menjadi hadir, dan itu akan secara langsung muncul ke saya gitu kan ya, sebagai dosen, dan muncul ke Mas Age sebagai admin. Ya, berarti kan memerlukan update. Ketika saya menghadiri pertemuan, saya akan mengupdate ya kan, presensinya menjadi ada pertemuan. Nah, bayangkan jika itu pakai Excel gitu kan ya. Jadi kita harus mentransfer file gitu, semuanya mengisi kehadiran, dan akan sangat sulit menemukan ini data siapa yang paling update kan begitu. Karena ketika kalian mengubah di tempat saya tetap selama Anda belum mengirimkan file. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kata kuncinya ada seperti itu. Nah, jika datanya itu hanya sedikit dan penggunanya hanya 2, misalkan nih ada sebuah data gitu kan yang memang yang mengakses hanya Mas Age, Mbak Nina gitu kan ya, Bu Endang, hanya 3 orang itu, ya kita tidak perlu pakai basis data, cukup pakai Excel. Karena apa? Penggunanya sedikit gitu kan ya, dan penggunanya juga tidak portability-nya tidak ada, jadi tidak berpindah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pakai basis data ya ini ya akan useless ya, karena memang membangun sebuah sistem dan basis data itu butuh effort ya. Jadi kalau memang nggak perlu, kenapa harus dipaksakan? Jadi konsepnya tidak semua harus gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kapan kita tidak perlu menggunakan basis data. Kalau yaitu tadi, kalau terkait data ya datanya simple, sederhana gitu kan, walaupun banyak itu ya kita nggak butuh basis data gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke sistem gitu kan ya, sistem basis data, di mana sistem itu apa sih gitu kan. Nah, sistem itu bisa saya bilang sebagai tatanan atau keterpaduan gitu kan, yang berhubungan yang punya satu tujuan dalam suatu pekerjaan tertentu. Contoh akademia, di situ keterpaduan antara fungsi-fungsi absensi, pemberian nilai, mengisi activity control gitu kan ya, approval SKS gitu kan. Nah, dan dia
ada satu tujuan di mana itu untuk manajemen PBM di PNJ. Berarti kita bisa sebut dia sebagai sebuah sistem, gitu kan? Nah, di basis data sendiri itu juga ada sistemnya. Nah, sistem basis data. Lalu apa sih komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem basis data itu, gitu kan? Nah, yang pertama itu ada hardware. Hardware kita sudah tahu semuanya ya, karena ini basis data, berarti hardware yang diperlukan adalah perangkat komputer, ya kan? Kemudian selain itu ya, kalau kita sudah memakai sensor dan lain sebagainya, itu merupakan hardware. Nah, selanjutnya adalah operating system. Nah, operating system ini menyatu di menyatu di perangkat komputer ya. Nah, kita tahu operating system itu ada Windows, ada Mac, ada Linux gitu kan ya. Oke, database ya. Nah, database ini ya basis data ya, yang mewakili sebuah sistem yang sedang kita kelola. Jadi itu adalah salah satu komponen sistem basis data. Nah, setelah kita sudah punya rancangan, sudah punya database-nya, itu akan diolah oleh DBMS ya. Si DBMS ini adalah database management system gitu kan, dimana ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Nah, di awal saya sudah sampaikan kita akan pakai MySQL gitu kan ya. Nah, si MySQL ini itu adalah salah satu contoh dari DBMS atau Data Management System ini. Nah, selain MySQL apakah ada? Nah, itu tentu banyak ya, mulai dari kelas sederhana sampai dengan kelas yang kompleks. Nah, untuk kelas sederhana itu ada DBase, ada Foxbase, Airbase, ada Access gitu kan, ada Fox Pro, Borland gitu kan, itu adalah kelas sederhananya. Kemudian untuk contoh yang kompleks, MySQL itu salah satunya, ada nanti Oracle juga, ada MongoDB gitu kan, ada Django dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah DBMS itu apa? Nah ya, itu nanti akan ada user setelahnya ya. User ini adalah orang yang berinteraksi dengan si basis data itu tadi ya kan, yang membuat database itu. Optional software, nah perangkat lunak pelengkap pendukung. Nah misalkan karena database tidak bisa berdiri sendiri, berarti harus ada yang perangkat pendukungnya, seperti misalkan website, framework atau platform lain yang bisa dikoneksikan dengan database gitu. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang si DBMS tadi ya. Nah, memperjelasnya bahwa dengan DBMS kita bisa menyatukan gitu kan, kalau kita bilang tabel-tabel gitu kan ya, menjadi sebuah basis data yang dia bisa terhubung gitu kan ya. Nah, di sini misalkan ada data-data akunting, data penjualan, data personalia. Nah, kita dengan DBMS ini gitu kan, atau basis data terintegrasi ini, kita bisa membuat sebuah basis data yang bisa mengetahui informasi-informasi dari ketiga raw data ini. Kira-kira seperti itu. Nah, keuntungan dari DBMS sendiri itu yang pertama adalah mengurangi perulangan data, mencapai independensi data. Nah, perulangan ini kaitannya redundansi itu tadi ya, yang memang menjadi tujuan database, kemudian independensi data, kemandirian data, dan bisa mengintegrasikan beberapa file. Kemudian kemudahan juga mengambil data dan informasi dengan cepat ya, menggunakan query, serta meningkatkan keamanan atau security-nya. Nah, kerugiannya apa? Nah, harga perangkat lunak DBMS ini mahal. Nah, ini sebenarnya hanya berlaku untuk Oracle ya. Oracle dan sepertinya hanya Oracle saja ya. Nah, yang lainnya masih bisa lah
seperti MySQL masih free dan lain sebagainya. Cuma memang ketika kita harus membayar sesuatu, pasti memang ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada keuntungan lebih lah yang bisa kita dapatkan. Nah, kenapa Bu nggak pakai Oracle? Oracle tuh selain mahal juga sulit gitu kan ya. Nah, sulit karena dia cara instalasinya saja sudah susah gitu kan, sehingga tidak cocok untuk pembelajaran, hanya cocok untuk profesional lah, kita bilangnya seperti itu. Kemudian kebutuhan perangkat keras yang bagus gitu kan ya, ini lebih ke environmentnya, membutuhkan staf khusus DBMS, yaitu tadi ya, database administrator yang memang bisa mengelola si DBMS ini, yang paham tentang DBMS yang dipilih gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke basis data gitu kan ya. Nah, apa itu namanya bahasa basis data? Itu merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan si DBMS. Nah, umumnya disebut dengan bahasa query, ya kan? Query. Nah, kita nanti selanjutnya menyebutnya dengan query. Jadi, source code kalau di pemrograman bahasa C atau apapun ya, kita bilangnya source code. Kalau di basis data itu adalah query. Nah, query selalu dianggap bahasa pemrograman yang lebih mudah dimengerti karena memang dia mirip dengan bahasa Inggris perintahnya. Contoh select from where, itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya lebih mudah juga dari source code gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu tadi DBMS yang kita pakai yaitu SQL ya. SQL kalau sebenarnya pembacanya SQL ya, bukan SQL. Cuma memang saya lebih senang SQL aja gitu kan ya. Nah, itu adalah singkatan dari Structured Query Language gitu kan. Nah, dia pertama kali dikembangkan pada 1970. Nah, terkait dengan bahasa basis data itu, nah kira-kira seperti ini. Saya tidak menuntut Anda untuk bisa memahaminya sekarang karena ini nanti ada ininya sendiri gitu kan ya, ada partnya sendiri. Cuma kira-kira bahasa query atau bahasa SQL itu seperti ini ya. Select first name, last name, annual fee from membership plan, where membership code sama dengan membership plans, membership code, order by last name. Nah, kira-kira mirip seperti ini adalah contoh-contoh query yang nanti akan kita pelajari. Nah, outputnya seperti apa? Nah, ini adalah output ya, dimana pada intinya kita ingin menarik sebuah informasi yang kita butuhkan. Kita ingin menarik ini ya, annual fee ya, data annual fee dari membership gitu kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian lalu apa saja sih yang akan kita pelajari gitu kan dalam satu semester ini. Nah, tadi kita sudah mengenal bahasa, di mana pertama nanti kita akan mempelajari yang namanya DDL. Nah, apa itu DDL? DDL itu adalah Data Definition Language, di mana ini adalah salah satu bentuk basis data yang dia berkaitan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek. Di mana DDL ini ada create, ada drop, dan ada alter ya. Ada bagaimana cara membuat, menghapus, dan merubah. Kemudian data manipulation language, nah ini adalah lanjutan dari si DDL. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita memanipulasi data untuk menarik sebuah informasi. Ada insert, update, delete, nanti kita akan belajar juga select gitu kan ya. Select. Nah, ini adalah pengantar basis data yang sudah saya jelaskan ya sampai dengan bahasanya.
Nah, selanjutnya nanti kita akan mulai merancang gitu kan, ini namanya basis data relasional. Kita sudah mulai merancang dan mencoba menyelesaikan masalah terkait dengan basis data. Seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.